Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini Bu Lis akan menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan teks ceramah kelas 11 semester 1 yang akan Ibu sampaikan sebagai berikut. Metode ceramah adalah salah satu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajar. Kamus Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, belajar apa ya hari ini? Struktur teks ceramah. Apa saja struktur teks ceramah dan bagaimana karakteristiknya? Manfaat mendengarkan ceramah. Bagaimana mendengarkan ceramah dapat memberikan banyak manfaat? Kaidah kebahasaan apa saja? Kaidah kebahasaan teks ceramah. Manfaat menjadi penceramah. Apa manfaat yang kita dapatkan saat menjadi penceramah? Struktur teks ceramah. Pendahuluan. Pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Jadi pendahuluan itu berisi salam, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan ini disesuaikan pada acara tersebut. Jadi secara situasional atau kondisional. Ya, lihat sikon, situasi dan kondisi. Karena kalau di dalam acara peringatan Maulid Nabi dengan acara perpisahan, acara hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kragan, pasti penghormatan atau ucapan penghormatan atau sapaannya berbeda. Jadi kita harus melihat-lihat di dalam bicara harus dapat menyesuaikan diri di dalam acak pembuka. Maksud tulis seperti itu. Pengantar, bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual atau nyata yang masih terkait dengan topik ceramah tersebut. Maksudnya yang dibicarakan di dalam pengantar itu harus sesuai dengan topik atau tema atau judul yang akan disampaikan. Berikutnya isi ceramah. Inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan atau ide berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Bisa memahami anak-anak maksud dari ide yang ingin disampaikan kepada pendengar? Kepada ceramah yang baik itu berisi gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Lanjut, penutup. Berisi tentang simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Jadi menyimpulkan isi daripada pidato itu sesuai dengan tema, kemudian pengucapan maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Begitu maksudnya Bu Lis. Terakhir, salam penutup. Kaidah kebahasaan. Menggunakan kalimat simplek, tunggal, ya, atau tunggal dan kompleks atau majemuk, menggunakan kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, kalimat bersifat deklaratif dan imperatif, atau persuasif atau ajakan. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat.
satu dengan yang lainnya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Menggunakan kata sapaan orang kedua atau orang ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi atau sikon. Manfaat mendengarkan ceramah. Pertama, menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui, serta mendapatkan pencerahan dalam hal baik yang baru bagi kita. Menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar, ceramah jika situasi secara bersama-sama. Dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam melakukan hal-hal positif serta pengingat untuk melaksanakan nasihat kebaikan. Mengasah konsentrasi kita untuk menangkap dan memahami isi dari ceramah sehingga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Manfaat menjadi penceramah, memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, berbuat sebelum menyampaikan nasihat sebagai wujud tanggung jawab pribadi, dan religius atau keagamaan, menjalin silaturahmi dengan para pendengar, mengasah kemampuan berbicara kita di depan halayak umum, mempertajam ingatan kita tentang suatu pengetahuan untuk disampaikan di depan banyak orang. Mendapatkan kebaikan karena kita telah mentransfer pengetahuan atau nasihat atau petunjuk kepada orang lain sebagai salah satu sarana menyampaikan hiburan di sela-sela memberikan nasihat kebaikan. Contoh teks ceramah. Pahamilah struktur pada contoh teks ceramah di slide setelah ini. Pendahuluan, isi, penutup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari ini kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Di samping ini ada sumber www gambar 3.3 Presiden Insinyur Soekarno sedang berpidato di hadapan rakyat. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu di antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkapnya senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur bahkan terus maju menantang maut. Ini adalah pendahuluan. Isinya, hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar arwah mereka diterimanya dan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya.
dan surga adalah tempatnya. Di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan misalnya mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak berani menyinarkan maksudnya menyingkirkan kemungkaran. Itu isinya antara lain anak-anak bisa dipahami ya. Terakhir sebagai penutup adalah saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan, amal, dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri tauladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Sumber Ahmad Sunarto dengan beberapa penyesuaian. Anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, instruksi pengerjaan, tulislah jawaban hasil pengerjaan tugas-tugas kalian di buku tugas kalian masing-masing. Karena ini sudah tidak masa pandemi, jadi tidak usah memfoto hasil pengerjaan ya. Berikutnya, buatlah tugas ini ya di bukunya masing-masing. Bu Lis minta buatlah teks ceramah atau pidato sesuai dengan pembagian nomor absen dengan tema yang sudah ditentukan oleh Poliso. Absen 1 sampai 7 bijak dalam bermedia sosial. Nomor absen 8 sampai 14 pendidikan. Nomor absen 15 sampai 21 kesehatan. Nomor absen 22 sampai 28 keagamaan atau khotbah. Nomor absen 29 sampai 35 kedisiplinan. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.